Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan dan dalam ibadah online kita pada hari ini. Bapak Ibu siap memuji menyembah Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada hari ini mari sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Kita mau beribadah dan datang mencari wajahnya. Kita nikmati hadirat Tuhan dengan rasa syukur, amin. Haleluya. Dalam Mazmur 22 ayat 22 sampai 24 mengatakan, "Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina atau merasa jijik kesengsaraan orang-orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya." Saudara yang perlu Tuhan hari ini. Saudara yang sedang bergumul berdoa kepada Tuhan. Saudara yang rindu merasakan kebaikan-kebaikannya. Mari kita datang pada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu, mari puji dan bersorak-sorai bagi Dia. Dia Allah yang mendengar kita semua. Hari ini kita akan beribadah disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian, kita minta Tuhan untuk menyucikan dan menguduskan kita kembali. Sebab di dalam Dia ada kekuatan baru, ada pertolongan, ada mujizat baru. Dan hidup kita akan semakin diperkenankan di hadapan Tuhan. Amin. Selamat memuji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh semua ibadah-ibadah online kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk link ibadah kita sekalian. Dan mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat berkat-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami. Melimpah ya Bapa. Di awal bulan November ini Tuhan, kami bersyukur kami masih ada. Di masa pandemi ini ya Bapa, membuat orang banyak yang ketakutan. Tapi kami sangat yakin Engkau ada bagi kami. Biarlah ibadah hari ini kami naikkan dengan rasa syukur. Dan kami rindu lawatan-Mu atas bagi kami Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada memuji menyembah Engkau, kami percaya kuasa-Mu nyata dan ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lord Yesus, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib
yang wanita katakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwa kami. Jiwaku ku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
Nikmati penyembahanmu bersama Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari Kemurahan-Mu lebih dari bawa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih Mari umat Tuhan katakan, lebih dari bawa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. saya jemput bangkit berdiri, kita mau katakan, Kemurahan-Mu lebih dari hidup. terima kasih Bapa, Kemurahan atas segala kemurahan yang telah Kau beri bagi kami ya Allah. Dengan lidahku bawa lidah memuji Engkau.
haleluya, tinggi-tinggi. Dia layak ditinggikan. Haleluya, kami bersyukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak dan melompat, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak terkasih, kita mau naikkan pujian yang terbaik bagi Dia sebab Dia layak kita tinggikan. Mari kita semua umat-umat Tuhan di pagi ini meninggikan Dia. Haleluya. Mari umat Tuhan katakan, Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat mari pemenang. Tuhan katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, haleluya. nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Siapa? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dalam Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. aku Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, dialah Tuhan, Dialah Raja, dialah Raja. nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. oh, mari umat Tuhan yang katakan bahwa kita mau serukan nama Dia, kita mau tinggikan Dia. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita mau maju, Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. bangkit serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita maju, Maju, nyatakan kuasa-Nya. oh Yesus. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Nama Yesus mari tepuk tangan tinggi-tinggi menara yang di atas kuat. kepala kita, Bapak terkasih. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Oh, Nama
Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Haleluya. menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Yeay. Haleluya. Haleluya. Nama Yesus di atas segala-galanya. Amin. Bapak dikasih. Kita mau serukan. Yeay. Yeay. Haleluya. Sebab dia sungguh baik. Dia sangat baik bagi setiap kita. Bapak terkasih. Amin. Oh. Oh, kami bersyukur Tuhan. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenangan. Kita mau angkat jempol tinggi-tinggi. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, dia bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. It's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Dia sangat baik bagi kita. Amin. Amin, haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita Bapak terkasih untuk menerima taburan daripada firman Tuhan. Glory. Glory Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Yesus.
Kau tebus dosa kami ya Bapa. Kekudusan-Mu melingkupi kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kasih-Mu yang mengaliri dalam kehidupan kami. Hidup kami dibuat baru. Karena hidup kami penuh dengan anugerah daripada-Mu Tuhan. Oh, syukur. Yesus, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari umat Tuhan, kita mau masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita tunduk kepala sebelum kita menerima firman. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah menerima pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kini kami telah siap menerima pewartaan firman-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu dan kami semuanya, supaya firman yang kami dengar ini merupakan pesan secara pribadi untuk setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara walaupun hanya lewat kebaktian dengan cara online. Ya, Tuhan telah pelihara kita, semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Itu sebabnya saya percaya hari ini saudara siap menerima firman dan nanti perjamuan kudus bersama-sama. Nah saudaraku, saya akan menyampaikan satu tema firman, yaitu standing ovation. Apa itu standing ovation? Nah saya akan memberikan satu ilustrasi. Ada seorang direktur di sebuah perusahaan, dia akan memimpin rapat. Nah dalam ruangan itu telah siap semua pegawai yang dipimpinnya, mereka sedang duduk. Nah ketika direktur itu masuk ruangan, semua pegawai yang duduk tadi kemudian bangkit berdiri, memberikan penghormatan kepada sang direktur yang segera akan memulai rapat pada waktu itu. Nah penghormatan dengan cara berdiri saudara-saudara, itu disebut standing ovation. Nah kita akan membaca firman, di mana Stefanus mendapatkan standing ovation dari Tuhan Yesus. Ya, mari kita membaca ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60 yang bunyinya demikian saudara-saudara. Kisah para Rasul pasal yang ke-7 mulai dengan ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-60. Demikian bunyinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah saudaraku yang kekasih, biasanya Tuhan Yesus Kristus kalau kita baca di dalam Injil, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi di dalam Kisah Rasul pasal 7 ini kita terkejut. Sebab 2 kali dituliskan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Apakah itu salah tulis? Oh tidak saudara-saudara. Apa sebabnya? Ketika Tuhan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dia melihat di dunia ini ada seorang hamba Tuhan yang diseret keluar kota dan dilempari dengan batu karena memberitakan Injil. Bayangkan orang dilempari dengan batu dan yang melempari itu adalah massa. Berarti jumlahnya begitu banyak. Batu menghunjam kiri kanan muka belakang itu sakitnya bukan main ya. Stefanus tentu merasakan hal itu. Tetapi saudaraku, apa yang dilakukan oleh Stefanus itu? Dia menengadahkan wajahnya ke atas. Dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia memohon supaya Tuhan mengampuni dosa setiap orang yang melemparinya. Nah, dalam peristiwa seperti inilah Tuhan tidak segan untuk berdiri, saudara-saudara. Dia tiba-tiba berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa? Karena dia melihat seorang hamba Tuhan yang begitu setia. Imannya tetap kekeh, tetap kuat, tetap kokoh. Ya,
tidak hancur, walaupunnya dilempari dengan batu, orang berteriak-teriak, tetapi imannya tetap teguh memandang kepada Tuhan Yesus. Dan dia melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Maka ia semakin teguh imannya. Makanya dia bisa mendoakan kepada orang yang melempari dengan batu supaya dosa tidak ditanggungkan atas mereka. Ini luar biasa, saudara-saudaraku. Sekarang tentu muncul pertanyaan di dalam diri kita. Apa sebabnya Tuhan Yesus memberikan standing ovation, penghormatan kepada Stefanus dengan cara berdiri, saudara-saudara? Kita akan mendengarkan beberapa jawabannya. Yang pertama, karena Stefanus pribadi yang penuh dengan iman, saudara-saudara. Ya, nah saya tertarik dengan nama Stefanus ini. Di dalam terjemahan bahasa aslinya Stepanos. Stepanos itu artinya mahkota, saudara-saudara. Dia adalah satu dari 7 diaken yang diangkat oleh para rasul. Nah, apa sebabnya Yesus memberikan penghormatan dengan standing ovation? Karena Stefanus pribadi yang penuh dengan iman. Saya bacakan dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Sudah dengarkan di situ, ya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, ya dengar, memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi jelas sekali Alkitab menyaksikan Stefanus ini penuh dengan iman, saudara-saudara. Nah, apakah iman itu bisa dilihat? Apakah iman itu bisa diukur, saudara-saudara? Tentu dengan kasat mata iman itu tidak nampak, tetapi akan diketahui secara jelas lewat perbuatan sikapnya terhadap firman Tuhan, sikapnya terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sikap hidup dan moral dan tindakan iman daripada Stefanus ini luar biasa, membuktikan imannya sungguh-sungguh iman yang hidup, saudara-saudara. Ia penuh dengan iman. Ia tidak gentar ketika nyawanya terancam. Ia berani berbicara di depan banyak orang yang menentang dirinya, yaitu memberitakan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada banyak orang tanpa rasa takut. Dan ketika nyawanya di ujung tanduk, sekalipun ia betul-betul dilempari dengan batu dan sakitnya bukan main, saudara-saudara, tetapi imannya tidak goyah sama sekali. Nah, jadi di sini kita melihat Stefanus itu penuh dengan iman, saudara-saudara. Bahkan saudara-saudara, dikatakan dalam pasal 7 ayat 59, ia meninggal dunia atau ia mati, cesplengnya begitu ya, dalam posisi ia sedang berdoa untuk orang yang melemparinya supaya Tuhan tidak tanggungkan dosa atas mereka. Ini luar biasa, saudaraku. Nah, kalau kita masing-masing orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang mempunyai iman ya, iman yang kekeh seperti Stefanus, iman yang tahan bantingan di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah pencobaan yang begitu berat, tetapi malah imannya semakin teguh, imannya tidak goyah, imannya tidak goncang, maka semakin lagi bertambah-tambah imannya. Maka di situ saudara-saudara, Yesus tidak hanya duduk tetapi dia akan berdiri memberikan penghormatan kepada saudara dengan cara standing ovation. Karena itu buat Allah Yesus bukan hanya duduk tetapi berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, membela saudara, memberi kekuatan kepada saudara, matanya tertuju kepada saudara sehingga saudara akan mengalami kekuatan yang sangat luar biasa di tengah-tengah pencobaan ini. Saudaraku, di tengah-tengah pandemi global ini saudara-saudara, banyak orang bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa? Kita tidak boleh bertanya mengapa lalu komplain atau mengeluh kepada Tuhan. Tetapi kita harus mengerti kepada Tuhan bagaimana sikap dan tindakan kita, bukan mengapa tetapi bagaimana respon kita menanggapi yaitu pandemi global yang melanda manusia dan banyak yang meninggal dunia oleh karena penyakit itu. Iman kita harus tetap teguh, kita tetap bersuka cita, kita tetap semangat, kita tetap on fire saudara-saudara.
Kalau demikian maka Tuhan akan mengadakan penghormatan kepada saudara karena iman saudara tidak tergoncangkan di hadapan Allah. Dan orang semacam ini patut menerima mujizat karena Tuhan menjaga dan melindunginya. Yang kedua saudara-saudara, apa sebabnya Stefanus menerima standing ovation dari Tuhan Yesus? Karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Ya, tadi dikatakan dalam pasal 6 ayat 5, ya, Stefanus dikatakan penuh dengan iman dan Roh Kudus. Nah, saudaraku, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dia adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal, Allah yang esa, saudara-saudara. Nah, ia mendiami setiap orang yang percaya, saudara-saudara. Penuh dengan Roh Kudus artinya pikiran, perasaan, kehendak, perkataan dan perbuatan Stefanus itu dikuasai atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Bukan dikendalikan oleh daging hawa nafsu, tetapi dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, kalau saudara dan saya penuh dengan Roh Kudus artinya pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, perkataan kita, perbuatan kita itu dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa memikul salib dengan cara menyangkal diri dan tidak mendengar kata daripada hawa nafsu kita. Nah, saudaraku, Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-10, saudara-saudara, ya. Di sana dikatakan begini, Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berbicara begini. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat-Nya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ini Stefanus itu dihakimi oleh Mahkamah Agama Yahudi secara resmi, saudara-saudara. Waduh, penghakiman yang sangat luar biasa di sebuah ruangan yang terhormat sama sekali. Orang yang dihakimi biasanya hatinya ini hancur, ketakutan, tidak mampu menjawab. Tetapi apa yang terjadi? Ini para hakim yang menghakimi dia tidak sanggup melawan hikmat-Nya. Kenapa? Karena roh yang mendorong Stefanus ini untuk berbicara secara luar biasa yang sangat indah jawabannya dan tepat adanya. Nah, bahkan di dalam Kisah Rasul 6 ayat yang ke-15 dikatakan begini, ya. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Nah, saudara lihat, karena pengurapan Roh Kudus sebegitu dahsyat ini, muka Stefanus bukan muka yang pucat, penuh ketakutan karena dihakimi oleh banyak orang. Tetapi mukanya bercahaya-cahaya seperti wajah seorang malaikat. Ini kata firman yang barusan saudara dengarkan. Saya teringat ketika Nabi Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa 2 loh batu, maka apa yang terjadi? Mukanya bercahaya-cahaya. Sampai-sampai orang Israel apalagi tua-tua tidak tahan melihat wajah Musa yang berkilauan ini. Sampai-sampai wajah Musa mesti ditutupi dengan kain cadar baru mereka bisa berbicara dengan Musa. Kenapa? Karena Musa ini mendapatkan cahaya kemuliaan Allah yang luar biasa. Nah, kira-kira seperti itulah wajah daripada Stefanus. Dia penuh dengan Roh Kudus yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika Stefanus pun dilempari dengan batu, masa berteriak-teriak menyeret dia melempari dengan batu, apa yang terjadi? Dikatakan pada ayat 57 sampai ayat 59, maka Stefanus berdoa, wajahnya tengadah ke langit. Nah, saudaraku, dia berdoa mendoakan para musuhnya yang dengan sangat luar biasa melempari dia dengan batu. Di sini kita melihat kekuatan dari mana? Itu dari Roh Kudus adanya. Demikian kalau saya dan saudara ya dipenuhi dengan Roh Kudus, maka iman kita begitu kuat luar biasa. Kita tidak takut dan kita tidak gentar menghadapi segala perkara. Dan itu pasti terjadi karena Roh Tuhan akan menguasai kita, memberikan kekuatan kepada kita dan memimpin bagaimana kita harus berbicara. Roh Kudus sendiri akan memberitahukan kepada kita. Itu sebabnya kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus dan iman. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, apa sebabnya Stefanus mendapatkan standing ovation? Karena Stefanus penuh dengan kasih karunia, ya, penuh dengan kasih karunia. Saya bacakan Kisah Rasul 6 ayat yang ke-8, saudaraku.
Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia, dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saudara lihat di sini saudara ya, di mana Stefanus ini penuh dengan kasih karunia Allah. Itu sebabnya saudara, dalam pelayanannya dia sebagai seorang diaken yang memberitakan Injil, terjadi banyak sekali mujizat-mujizat atau tanda-tanda yang secara akal manusia itu tidak akan mungkin terjadi. Tetapi kenapa terjadi? Oleh karena kuasa Allah, kasih karunia yang dikaruniakan kepada Stefanus. Oh, sangat luar biasa. Demikian juga saudaraku, Stefanus mempunyai sikap mampu mengampuni pada saat ia dianiaya, saudara-saudara. Nah, itu terjadi oleh karena Stefanus ini penuh dengan kasih karunia. Doanya dikatakan pada Kisah Rasul pasal 7 ayat 60 yaitu, jangan tanggungkan dosa atas mereka. Coba saudara-saudara, orang dianiaya dilempari dengan batu, mestinya secara umum ya, kan orang jadi tambah marah saudara-saudara ya. Lalu apa yang keluar dari kata-kata itu adalah umpatan, maki-makian. Tetapi Stefanus sudah tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Itu sebabnya dia penuh dengan kasih karunia. Dia malah mendoakan supaya dosa ditanggungkan oleh Tuhan atas mereka yang jahat ini. Kemudian yang keempat saudaraku, apa sebabnya Stefanus mendapatkan standing ovation? Karena Stefanus penuh dengan kuasa. Ya, tadi dalam Kisah Rasul 6 ayat 8 dikatakan, Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa, karena itu ia mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kalau kita dipenuhi dengan kuasa dan kasih karunia Roh Kudus, walaupun saudara bukan seorang pendeta, ya, saudara sebagai anggota jemaat biasa, kalau saudara dipenuhkan dengan kasih karunia Allah dan penuh dengan iman dan Roh Kudus, ketika saudara mendoakan orang yang dirasuk setan, saudara katakan, "Hei setan, itu keluar dari orang ini di dalam nama Yesus Kristus." Setan itu akan turun dan keluar dari orang itu. Sudah banyak mujizat yang terjadi di gereja kita, saudara-saudara. Ya, jemaat biasa mendoakan sesama yang sakit, lalu terjadi mujizat kesembuhan ilahi, setan diusir dan sebagainya. Nah, itu sebagai satu tanda bahwa kita mesti mengejar karunia semacam itu. Sehingga kita bisa memberitakan Injil bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan tanda-tanda yang ajaib. Kemudian saudaraku yang kelima, Stefanus penuh dengan hikmat, haleluya. Saya bacakan Kisah Rasul 6 ayat 9 dan 10. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10. Dikatakan begini saudara-saudara. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Perhatikan 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Nah saudara lihat di sini. Ketika Stefanus sedang mengadakan dialog, orang banyak tertegun melihat hikmat daripada Stefanus ini yang sangat luar biasa. Di mana mendengar perkataan Stefanus, mereka tidak sanggup membantah saudara-saudara ya. Karena ia menguasai apa yang ia katakan, karena ia dikendalikan oleh Roh Kudus itu sendiri. Demikian juga saudara-saudara ketika mengalami satu kesulitan, kita mesti memilih A atau B, B atau A. Nah Roh Kudus sendiri akan menunjukkan kepada saudara. Hingga saudara tidak salah memilih, tidak salah berbicara, tidak salah bertindak. Tetapi engkau akan ditunjukkan oleh Tuhan. Sehingga apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan itu tindakan yang paling benar di hadapan Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara, pada yang keenam dikatakan kesaksian daripada Stefanus ini meninggikan Yesus. Meninggikan Yesus bukan dirinya sendiri. Karena itu mendapatkan standing ovation. Ya, Kisah Rasul pasal 7 ayat 52, ya, ia berkata begini ya,
Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-52, saudara-saudara. Itu dikatakan begini, haleluya. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Nah, dari ayat ini saudara-saudara, betapa lantangnya Stefanus ini bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah orang yang benar yang dibunuh oleh mereka. Artinya dalam kesaksiannya Stefanus meninggikan Yesus Kristus. Memang dalam setiap perkataan kita, hamba Tuhan ketika dia lagi berkhotbah harus meninggikan Yesus Kristus. Haleluya. Seperti Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah aku semakin berkurang-kurang, tetapi dia harus semakin bertambah-tambah. Dia menunjuk kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya saudaraku, dengan keenam perkara ini jelas itulah alasannya apa sebabnya Stefanus mendapatkan penghormatan dari Tuhan Yesus dengan cara standing ovation. Bila kita mempunyai karakter seperti Stefanus, sehingga kita adalah Stefanus di akhir zaman yang banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak fitnah dan sebagainya. Tetapi iman kita tetap teguh dan tidak akan mundur selangkah pun juga. Tuhan memberkati saudara semuanya, Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Nah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita tunduk kepala lebih dulu. Persiapkan diri saudara untuk nanti juga menerima perjamuan kudus. Dan saya percaya setiap keluarga sudah menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Tapi sebelumnya mari kita akan tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami mendengar tentang Stefanus yang mendapatkan penghormatan secara luar biasa oleh Tuhan Yesus dengan cara Tuhan berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau mengadakan penghormatan dengan cara standing ovation. Tuhan, kami dalam situasi yang seperti Stefanus, walaupun tidak dilempari dengan batu secara letterlek, tetapi fitnah-fitnah, perkataan-perkataan yang menyakitkan seringkali kami dengar sebagai orang percaya. Namun Tuhan, jadikanlah kami tetap teguh di dalam iman dan tidak berubah iman kami sekali dalam Yesus Kristus selama-lamanya. Sampai napas yang terakhir tetap di dalam Yesus Kristus. Karena kami tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jadikan kami pribadi yang penuh dengan iman dan pribadi yang penuh dengan Roh Kudus. Jadikan kami pribadi yang penuh dengan kasih karunia Allah. Jadikan kami pribadi yang penuh dengan kuasa. Jadikan kami pribadi yang penuh dengan hikmat. Jadikanlah dalam kesaksian hidup kami selalu meninggikan nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar ini firman, terutama yang melakukan di dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Saudara kekasih, sekarang kepada kepala rumah tangga di setiap rumah masing-masing, ambillah roti dan anggur bagikan kepada keluarga saudara. Ya. Tetapi anak-anak kecil yang belum dibaptis, mari jangan diberikan kepada mereka, tetapi anak-anak yang sudah dewasa dan yang sudah dibaptis, termasuk orang-orang tua, bagikan roti dan anggur kepada mereka sekalian. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, sudah roti dibagikan, saatnya saudara semuanya bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ya, semuanya bangkit berdiri di hadapan Tuhan, dan mari saudara persiapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus ini dengan iman di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari pegang roti dengan tangan kanan saudara dan angkatlah lebih tinggi dari kepala saudara. Kita siap dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setiap kali kami mengadakan perayaan perjamuan kudus, kami memperingati tentang karya Tuhan. Ketika Engkau menebus dosa kami, Engkau mati di atas kayu salib mencurahkan darah-Mu, bahkan tubuh-Mu hancur karena penyiksaan. Engkau mati di sana, Engkau diturunkan, dan kemudian Engkau dikuburkan. Tetapi puji Tuhan pada hari yang ketiga, Engkau bangkit dari antara orang mati. Engkau hidup kembali. Engkau adalah kebangkitan dan hidup.
barang siapa percaya kepadamu, ia akan hidup kembali walaupun ia sudah mati. Itu sebabnya kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus. Dengan perjamuan kudus ini Tuhan kuatkan iman dan kasih pengabdian kami untuk tetap di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Berkatilah perjamuan kudus ini sambil kami mengaku segala kekurangan dosa kami, Tuhan ampuni dan layakkan kami makan dan minum perjamuan dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, dengarlah ini firman sebelum kita makan ini roti. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kemudian saudaraku yang kekasih, ambillah cawan anggur yang saudara persiapkan. Lalu angkat juga dengan tangan kanan, tinggikan. Nah, dengarlah ini firman. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Mari masing-masing berdoa, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau begitu baik. Kami masih tinggal di dalam dunia yang fana ini, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan masalah. Itu sebabnya ya Tuhan, kami percaya perjamuan kudus ini, Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kalau Engkau menyertai kami, siapakah yang dapat mengalahkan kami? Tidak ada. Haleluya, haleluya. Karena itu terima kasih, kami memuji-muji namamu. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Khususnya di era pandemi global yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Engkau jaga, lindungi, pelihara kami daripada COVID-19 yang berbahaya itu Tuhan. Supaya kami dan seluruh keluarga kami dipelihara, dijaga, dilindungi, tetap sehat walafiat, tak kurang apapun juga. Terpujilah akan namamu. Berkatilah gerejamu ya Tuhan, supaya kelak ketika COVID ini sudah mereda, bahkan lenyap dari bumi, maka kami kembali dapat beribadah di dalam ruangan gereja bersama-sama dengan seluruh jemaatmu yang lain. Alangkah berbahagianya di saat kami sudah mengalami keadaan seperti itu. Itu sebabnya tolong Tuhan dengarlah doa kami. Bahkan doa setiap anak-anakmu di seluruh negara yang berdoa supaya COVID ini Tuhan lalukan. Terpuji akan namamu. Inilah doa syukur kami yang kami telah panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Begitu luar biasa. Kita mau beri yang terbaik bagi Dia. Di saat pagi hari ini, kita mau dukung pelayanan kita yang ada. Bapak Ibu bisa mentransfer pada rekening-rekening yang telah disiarkan dalam televisi Bapak Ibu terkasih. Biarlah kita mendukung, memberi yang terbaik dalam pelayanan ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, oleh kuasa darah-Mu yang telah menyebuskan kami ya Bapa. Kami mendapatkan kehidupan yang baru ya Yesus. Dan pagi ini Tuhan, kami bersyukur buat segalanya.
Kami mau memberi ya Tuhan, dari persembahan kami, dari persepuluhan kami, dari ucapan syukur kami mau mendukung dalam pelayanan ini. Kami siap memberi dengan sukacita dan berkat yang terbaik kami berikan bagi Engkau. Karena Engkau telah sungguh sangat amat baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Glory Yesus. Serahkanlah bagi Dia segala pergumulanmu. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Tawarkan segala susahku pada kaki Yesus. Serahkanlah, katakan serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang merintih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia takkan pernah janjikan hari selalu panas. Tak pernah Dia janji selalu kan panas. Dan tak pernah Dia janji selalu ada hujan. Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melanda. Mari Tuhan katakan serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Segala duka menjadi suka. Sekali lagi umat Tuhan katakan, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh Yesus, serahkanlah. Haleluya. Tuhan berkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Dan kita mau akhiri ibadah di saat hari ini, kita mau bersyukur. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu dikasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji
kepada hamba kita, hamba gembala kita. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ilahi yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah olehmu anugerah damai sejahtera dari Bapa yang penuh dengan kasih sayang. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah mati tersalib menanggung dosa kita. Serta terimalah olehmu persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang selalu tinggal tetap dan bersama-sama dengan engkau, memimpin, menjaga, melindungi, menyertai, memberkati engkau dan saya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati Tuhan katakan, amin. Haleluya.